kemacetan di akhirat, kesulitan hidup pada saat penghakiman itu jauh lebih berat. Salah satu kosakata yang ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia pada momentum Idul Fitri adalah kosakata macet. Kosakata ini mulai diperbincangkan oleh reporter televisi 7 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri dan 7 hari pasca Lebaran. Bukan hanya reporter yang membincangkan masalah kemacetan. Para warga pun seringkali memperbincangkannya, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Seolah-olah Lebaran itu identik dengan kemacetan. Entah sejak kapan macet itu menjadi perbincangan hangat pada saat momentum Idul Fitri. Bahkan boleh dikatakan rasanya Idul Fitri itu tidak menjadi unik kalau tidak terjadi kemacetan. Jika kita mencoba melakukan perenungan pada saat terjadi kemacetan, fakta menunjukkan semua orang memiliki sikap yang berbeda dan perasaan yang berbeda. Jika seseorang mengendarai mobil yang cukup mewah dengan perbekalan yang begitu banyak, saat macet terjadi, ia tidak begitu kesulitan, walaupun memang susah. Namun, AC membuat mereka tidak gerah. Makanan membuat mereka tidak kelaparan di tengah kemacetan itu. Lain cerita, jika orang dalam suasana macet itu menggunakan mobil yang tidak ber-AC, kemungkinan ia akan merasakan penderitaan yang lebih. Karena di samping ia harus ngantri, ia pun harus berada dalam cucuran keringat yang cukup banyak karena memang panas dirasakan. Alhamdulillah, kalau dalam kondisi gerah itu makanan masih tersedia. Namun bagaimana jadinya jika makanan tidak tersedia, kemudian gerah, kemudian diteriaki oleh orang lain? Tentu penderitaan akan semakin akut dirasakan. Nah, jika fakta ini kita tarik pada fakta lainnya dengan memunculkan satu pertanyaan, mengapa macet itu terjadi? Jawabannya sangat sederhana. Macet itu terjadi akibat semua manusia atau mayoritas manusia keluar memenuhi jalan. Seandainya masyarakat tidak sekaligus keluar, itu tidak akan terjadi kemacetan. Namun karena sekaligus pada satu momen yang sama, akhirnya jalan yang besar pun akan macet. Kalau kita ilustrasikan, saat pertandingan sepak bola dimulai, para penonton masuk ke stadion itu secara bertahap, tidak sekaligus. Karenanya tidak ada kemacetan. Namun ketika keluar stadion, ternyata mereka keluar secara serentak pada waktu yang sama. Akibatnya kemacetan di mana-mana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemacetan itu terjadi akibat keluarnya seluruh manusia pada momentum yang sama, bukan akibat dari jalan yang kecil. Karena kalau jalan itu kecil, namun orang yang keluar melewati jalan itu sedikit-sedikit atau beberapa orang saja, itu tidak akan terjadi kemacetan. Nah, jika fakta ini kita tarik pada kehidupan
kehidupan hakiki manusia. Bahwa ternyata manusia itu sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu hidup, kemudian meninggal, dan meninggalnya tidak secara serentak. Satu orang, atau satu periode. Lalu ketika manusia yang sudah terpendam di dalam kubur, manusia yang hidup di akhir zaman dihancurkan dengan kiamat. Dalam Al-Quran disebut yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntasir, bahwa pada hari itu semua manusia keluar dari kuburnya menuju padang mahsyar. Dapat kita katakan bahwa pada momentum itu semua manusia dari Adam hingga akhir zaman keluar dari alam kuburnya menuju tanah lapang. Dapat kita bayangkan, berarti terjadi kemacetan, walau tidak macet dalam perspektif duniawi. Terjadi antrian yang cukup panjang. Dalam suasana antrian seperti itu, riwayat menyebutkan matahari hanya 7 hasta. Gerah pasti akan dirasa. Sebagaimana halnya saat seseorang mudik kemudian macet. Di tengah kemacetan itu, ketika dia memiliki pahala, memiliki bekal yang cukup banyak, kemacetan di alam akhirat itu tidak akan dirasakannya. Dalam bahasa hadis disebutkan yaumala dilla illa diluhu, bahwa pada saat itu terik mentari sangat panas, suasana sangat mencekam. Namun bagi orang-orang yang memiliki bekal yang cukup banyak, ia akan mendapatkan naungan, kalau dalam bahasa hari ini AC, sehingga suasana itu tidak membuat dirinya kegerahan. Oleh sebab itulah, hal yang perlu kita renungkan pada saat macet ini adalah, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk memasuki ruang alam keabadian, di mana pada ruang alam keabadian pun akan terjadi hal yang sama, yaitu seluruh manusia dikumpulkan di suatu padang yang teramat luas dengan matahari hanya 7 hasta. Suasana pada saat itu digambarkan oleh Nabi dengan manusia yang mandi keringat. Ada yang mandi keringat sampai mata kaki. Ada yang mandi keringat sampai lutut. Ada yang mandi keringat sampai tali pusar. Ada yang mandi keringat sampai dada. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Semua itu menggambarkan kepada kita betapa bekal sangat kita perlukan untuk menghadapi satu momentum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya yaumun asir. Yaumun asir itu ialah hari yang teramat berat. Sesuatu yang berat jika sudah dipersiapkan sebelumnya, paling tidak akan mengurangi beban derita. Namun jika tidak pernah dipersiapkan sebelumnya, pasti penderitaan itu akan semakin akut dirasakan. Ingatlah, kemacetan di dunia tidak seberapa. Kemacetan di akhirat, kesulitan hidup pada saat penghakiman itu jauh lebih berat. Kalau macet di dunia bisa kembali, bisa mencari alternatif. Namun ketika di akhirat kelak, saat macet, saat menghadapi kengerian itu, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan alternatif. Hatta seseorang tidak akan diperkenankan untuk kembali ke dunia, untuk kembali menjadi tanah. Siapkanlah sebelum hari itu benar-benar mengancam kita semua.